Ini lapisan adhesif di mana terdapat di dalamnya adalah reservoir ya, dan di sini membran untuk mengatur pelepasannya yang terdiri dari pori-pori dengan ukuran tertentu ya. Kemudian ini release liner ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sediaan preparat nitrat organik ya? Sediaan atau preparat nitrat organik ya, ini contohnya eh, kalau kalian ada paham ya tentang sediaan obat, itu jenisnya ada mononitrat ya, isosorbit mononitrat, isosorbit dinitrat, dan nitrogliserin. Semakin banyak nitrat, sifatnya lebih lipofilik ya. Nah, preparat nitrat kita gunakan sebagai vasodilator, mendilatasi pembuluh darah. Jadi melebarkan pembuluh darah untuk kasus-kasus atau penyakit angina pectoris. Ya. Nah, ternyata preparat nitrat ini di pasaran ada bentuknya bermacam-macam. Ada aerosol, sublingual, oral, bukal, ada salep, konsentrasinya 2%, patch ya, ini transdermal. Dosisnya Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, oral yang lebih besar. Kemudian salep juga dosisnya lebih besar. Bagaimana waktu mencapai puncak? Aerosol ini nggak bisa dihitung ya, berarti paling cepat. Kemudian yang lain bergantung pada pelepasannya. Ya, sublingual setengah jam, oral ini yang paling lama ya, begitu juga dengan salep. Mula kerja obat yang paling cepat kita lihat adalah bukal ya. Nah, barangkali adik-adik semua sudah tahu ya bahwa bukal ini itu punya keunggulan karena dia apa namanya, luas permukaan mukosa bukal itu sangat besar ya. Dan di sini kenapa onsetnya juga lebih cepat ya, karena penetrasinya lebih mudah ya, tetapi diharapkan ternyata durationnya lama kerja obat lebih panjang. Nah, ini bagus ya. Nah, bentuk patch, lama kerjanya 2 jam atau tak terhingga. Karena bentuk patch ini bisa dipakai untuk sediaan-sediaan yang sustain ya, tetapi onsetnya Anda tahu, onsetnya 40 sampai 80 menit ya. Jadi jangan lupa kalau sediaan itu kita buat per oral, kita cukup menggunakan ISMN, isosorbit mononitrat, ya, atau ISDN. Nggak perlu nitrogliserin. Kenapa nitrogliserin itu mahal? Ya, biasanya nitrogliserin kita buat untuk sediaan transdermal, ya, yang namanya nitrodis, ya, nitro-nitro yang lain namanya, ya. Nah, terus Bu, kalau bukal, boleh kita menggunakan ISDN, bisa kita gunakan nitrogliserin, ya. Begitu juga sediaan sublingual. Tapi kalau sediaan patch, ini yang biasanya kita pakai nitrogliserin karena harus lipofilik. Supaya apa? Penetrasi transport melalui kulit itu lebih mudah dengan menggunakan tambahan enhancer kadang-kadang ya, peningkat penetrasi. Nah, ini adalah perbedaan sifat fisika dari polimorfisme. Jadi adik-adik sudah tahu polimorfisme itu adalah suatu senyawa dengan struktur yang sama hanya dalam keadaan padat. Dia mempunyai sifat fisika yang berbeda karena kisi-kisi internal di dalam struktur kimianya juga berbeda. Kita lihat testosteron aja, cuma polimorfnya ada 4. Maka di sini manakah yang paling mudah larut itu adalah titik lelehnya yang paling rendah. Ya, jadi titik leleh paling rendah itu yang kelarutannya lebih baik.
Riboflavin ya kita lihat di sini kelarutannya kalau titik lelehnya semakin rendah maka di sini solubilitanya itu ternyata sampai 1.200 miligram per liter. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan ya bahwa manakah kelarutan yang paling tinggi dari titik leleh obat-obat yang disajikan, maka di situ titik leleh paling rendah. Titik leleh paling rendah itu interaksi antara eh, apa namanya solut dengan solvennya bagaimana kalau titik lelehnya itu rendah? Ada yang bisa menjawab? Interaksi antara solut dan solvennya itu eh, apa namanya membutuhkan energi yang besar atau kecil? Kalau titik lelehnya rendah, artinya apa? Dia mudah berinteraksi antara solvent dan solut. Kira-kira titik leleh rendah itu apa namanya membutuhkan energi yang besar atau enggak untuk dia melarut? Energi yang kecil, Prof. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Imamul. Jadi di situ memang betul deh. Titik leleh semakin rendah itu semakin mudah dia larut sehingga interaksi apa namanya antara solut dan solvennya itu apa namanya energinya ya tadi sudah dikatakan Mas Imamul itu ya. Nah, oke. Sekarang masalah bentuk hidrat dan bentuk anhidrat. Bagaimana dengan bioavailabilitasnya? Barangkali adik-adik semua sudah tahu reaksi kristal antara solvent ya. Nah, nanti dia akan mengikat solventnya ya. Jadi ini suatu senyawa, kemudian dia akan mengikat solventnya, maka itu disebut misalnya solventnya non air, maka itu dikatakan apa namanya bukan hidrat ya Dek ya. Nah, tapi tersolvatasi ya. Tapi kalau yang diikat adalah air, maka dia dikatakan apa namanya mengalami hidratasi ya. Nah, ini adalah persamaan-persamaan gambaran dan keseimbangan dari suatu tetapan antara bentuk yang tersolvatasi ya dengan yang tidak ya. Nah, kalau ini adalah bentuk hidratasinya ya, kelarutan hidratnya. Maka di sini kalau yang bukan air, maka dia mengikatnya ya. Nah, itu pasti disebut solvat ya. Tapi kalau dengan air pasti disebut hidrat ya. Misalnya amoksisilin trihidrat. Nah, itu ya. Itu artinya apa? Dia mengikat berapa? 3 air H2O ya. Nah, maka di situ bergantung pada berapa yang diikat itu ya. Oke, sekarang kita lihat kelarutan bentuk hidrat dan anhidrat. Gambarannya adalah sediaan atau obat teofilin. Suhunya semakin besar ya, dengan suhu yang semakin besar, kelarutan hidratnya ternyata juga semakin besar, begitu juga semakin besar anhidratnya. Jadi suhu itu akan mempengaruhi kelarutan suatu senyawa. Tetapi kalau kita lihat antara bentuk hidrat dan anhidrat, misalnya pada suhu 25 derajat, ternyata bentuk anhidrat itu lebih besar kelarutannya dibandingkan bentuk hidratnya. Jadi kalau dia sudah gandeng apa namanya solvent atau solvatnya, kelarutannya pasti lebih rendah. Ya, begitu juga ampicillin, bioavailabilitas bentuk anhidratnya jauh lebih tinggi. Begitu juga prednisolon asetat. Ya, jadi bentuk anhidrat kalau kita lihat bioavailabilitasnya, kelarutannya itu lebih tinggi dibanding bentuk yang terikat solvent atau hidrat. Ya, nah
Nah, kembali lagi pada termodinamika. Barangkali adik-adik semua masih ingat ya termodinamika satu, bagaimana bunyinya, termodinamika 2 ya. Nah, ini kalian pelajari pada kimia fisik. Mungkin pada saat itu dapatnya dari kimia medisinal ya, yaitu energi bebas Gibbs. Ya, energi bebas Gibbs ya, kalau Anda lihat di sini ini adalah rumusnya. Barangkali sudah Anda pelajari di Physical Pharmacy di buku Martin ya. Nah, jadi energi bebas Gibbs di sini dapat dicari dari data kelarutannya untuk bentuk-bentuk yang mengalami transformasi. Nah, jangan lupa pada suhu tertentu, karena kalau suhunya itu berubah, maka energi bebas Gibbs ini juga berubah. Energi bebas Gibbs itu adalah energi yang dipunyai, ya, Dek, ya, oleh suatu senyawa, ya, oleh suatu senyawa. Oleh karena itu tadi, ya. Bagaimana dengan titik leleh? Jadi kalau tadi itu titik lelehnya dikatakan rendah, berarti dia semakin mudah kan berinteraksi antara solut dan solvent. Kenapa kok dikatakan lebih mudah? Dia butuh energi yang lebih rendah. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai energi hingga hanya butuh waktu butuh energi yang lebih rendah untuk mengalami transformasi. Ya, sebagai contoh, kloramfenikol palmitat energi bebas dari bentuk berubah dari bentuk polimorf B ke polimorf A itu adalah sekian kilojoule per mol. Sedangkan delta entalpinya ya hanya min 27,32 kilojoule per mol. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bandingkan asam mefenamat? Energi bebasnya ya, dia berubah dari bentuk 2 ke bentuk 1 itu cuma min 1,05 lebih rendah dari ini. Ya. Nah, delta entalpinya, perubahan entalpinya juga lebih rendah dari kloramfenikol palmitat. Maka berdasarkan persamaan Van Hoff ya, kembali lagi diingat ya Dek ya. Kalau kita bandingkan antara kloramfenikol dengan asam mefenamat, kalau dia mengalami perubahan atau transformasi, maka yang mempunyai perbedaan bermakna bioavailabilitas adalah yang delta entalpinya paling besar. Jadi dalam hal ini kloramfenikol palmitat, ya. Sedangkan asam mefenamat cuma sekian. Maka ini tidak bermakna, ya, karena delta hanya itu cuma kecil, ya. Oke, jadi kalau kita lihat bentuk anhidrat pun ya itu lebih mudah larut daripada hidratnya ya. Di sini kalau kita lihat apa sih Bu entalpi itu? Entalpi itu adalah kalori ya yang diabsorpsi dan nanti akan terlibat dalam sistem dan dia berubah ya secara termodinamika apabila tekanannya itu tetap ya. Nah, jadi perubahan yang besar itu kalau delta H-nya besar, ya. Nah, energi Gibbs-nya sekian, ya. Nah, maka di sini ini yang mempunyai perbedaan bioavailabilitas yang bermakna dibandingkan asam mefenamat. Jadi kalau perubahan ini kecil, ya. Maka kalau apa namanya bentuk 2 ke bentuk 1 polimorfnya dengan delta hanya cuma sekian, maka perbedaan bioavailabilitasnya tidak begitu besar. Ya, jadi ini pembandingnya adalah asam mefenamat ya dari kalau kita lihat bagaimana transformasi kloramfenikol palmitat. Ya, oke, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana dengan komposisi obat terhadap efektivitasnya? Contohnya antibiotika meropenem. Meropenem itu sebenarnya adalah imipenem yang kita tambahkan suatu senyawa ya Dek ya,
silastatin. Ya. Kenapa? Karena imipenem itu dirusak oleh enzim dihidropeptidase yang ada di dalam urin. Sehingga kalau kita ukur kadar imipenem dalam urin karena dirusak oleh enzim ini cuma 20% kadarnya. Ya, dari total yang masuk. Nah, sekarang dengan adanya apa namanya efek barier sterik, maka kita gabung imipenem dengan suatu senyawa yang disebut penghambat enzim dehidropeptidase yaitu silastatin. Kita beri nama meropenem. Maka ternyata memang kadar imipenemnya itu bisa mencapai 70% lebih. Jadi kalau kita lihat silastatin itu bukan obat, hanya suatu senyawa yang memberikan efek barier sterik ya Dek ya. Nah, melindungi imipenem terhadap degradasi enzim dehidropeptidase. Ya, sehingga kalau kita lihat kadarnya cukup tinggi. Bu, berarti imipenem nggak ada di pasaran? Masih ada di pasaran. Ya. Tetapi imipenem ini kan golongan karbapenem tidak hanya untuk infeksi bakteri di urin kan, Dek, tetapi juga untuk infeksi yang lain apabila eh, apa namanya obat antibiotika yang lain itu sudah resisten, ya. Nah, contoh lain ampicillin dengan penghambat beta laktamase, ampicillin sulbactam, ya. Perbandingannya berapa? 2:1. Ya, kalau pakai 1 gram, satunya 0,5 gram. Sulbactam bukan obat, tetapi sulbactam ini adalah suatu senyawa yang melindungi cincin penisilin, cincin ampicillin ini terhadap degradasi enzim beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri. Itu sulbactam. Kalau amoksisilin itu adalah asam klavulanat. Kalau piperacillin antibiotikanya, maka kita pakai tazobactam. Jadi tam-tam ini sebenarnya bukan obat. Ya, Dek. Tetapi di situ adalah suatu senyawa yang menghambat, ya, Dek ya, cincin beta laktam ya, supaya tidak mudah terdegradasi oleh enzim beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi bakteri itu pintar sekali ya. Dia mengalami mutasi-mutasi sehingga nanti dengan menggunakan antibiotika itu akan menjadi resisten, tidak ada efek lagi. Ya. Kalau minum antibiotika yang sama. Karena apa? Karena bakterinya itu mengalami mutasi-mutasi. Bahkan penghasil beta laktamase, enzim yang merusak ya. Nah, gugus fungsi dari ampicillin yaitu cincin beta laktam itu supaya tidak efektif, supaya tidak membunuh kuman, kan gitu ya. Nah, nanti lihat ya. Ada amoksiklav, amoksisilin, asam klavulanat, piperacillin, tazobactam. Banyak itu, Dek. Ya, semuanya itu kenapa Bu kok berbeda-beda? Tergantung struktur kimianya. Sehingga nanti kita berikan efek barier steriknya itu struktur kimia yang mana yang lebih tepat ya, supaya bisa melindungi cincin beta laktam dari antibiotika ini supaya tidak dirusak oleh beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, sekarang kloramfenikol. Rancang bangun sediaan obat kloramfenikol, barangkali adik-adik sudah tahu semua, ini antibiotika yang spektrum luas sebagai bakterisid maupun bakteriostatik. Dan kloramfenikol kalau di luar negeri, saya kalau conference ya, itu mendengarkan bahwa banyak yang resisten. Tapi di Indonesia ini, ya, kloramfenikol jarang sekali yang resisten ya, sehingga dia drug of choice untuk kasus-kasus typhoid ya, tipes ya. Nah,
Nah, bagaimana rancang bangun untuk sediaan oral? Lebih baik kita pakai palmitat bentuk esternya, ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau dalam bentuk oral, hidrolisis ini akan dilakukan oleh lipase, ya, sehingga kita melindunginya itu dalam bentuk palmitat. Ya, selain itu bentuk palmitat ini kalau chloramphenicol kan kurang pahit ya, Dek. Karena chloramphenicol bahasa itu pahitnya bukan main. Anak-anak diberikan chloramphenicol dilepeh itu ya. Maka di situ kita menurunkan rasa pahitnya itu bentuk ester, ya. Yang kedua kalau sediaan injeksi. Nah, sediaan injeksi kita pakai suksinat, Dek, bentuk ester suksinatnya. Jadi chloramphenicol suksinat. Kenapa? Karena nanti bentuk suksinat ini akan dihidrolisis oleh enzim esterase di dalam darah. Ya, ini akan diputus, maka chloramphenicol basenya yang menimbulkan efek farmakologi. Ya, nah. Sekarang kadar berapakah di dalam darah indeks terapeutiknya? Maka kita lihat kalau lebih dari 40 itu pada bayi, hati-hati deh. Sindroma Gray baby. Ya, bayinya itu akan tampak gray. Kenapa? Ini masalah metabolisme ya yang menurun kalau kita berikan pada bayi. Kalau lebih dari 25 mikrogram, maka akan terjadi depresi sumsum tulang. Kurang dari 5 mikrogram subterapeutik, maka kita berikan ya indeks terapeutiknya kalau kadarnya antara 5 sampai 25. Ya, ini indeks terapeutiknya. Sekarang bagaimana dengan metronidazol? Metronidazol itu suatu anti mikroba ya, juga antibakteri atau antibiotika untuk bakteri anaerob. Dan dari hasil beberapa riset, tablet oral itu sama dengan perektal. Dan waktu parunya untuk dewasa itu 8 jam. Tapi hati-hati kalau bayi prematur, ya ini 75 jam. Jadi 3 hari ini masih T setengahnya panjang deh, ya. Kalau neonatus 25 jam. Sehingga metronidazol kalau pada diberikan neonatus ya cukup 1 dd 1. Bayi yang prematur itu lebih dari, jadi intervalnya lebih dari 3 hari, ya. Nah, kalau dewasa sih nggak apa-apa 3 dd 1. Neonatus itu bayinya 0 sampai 28 hari disebut neonatus. Setelah itu lebih dari itu disebut bayi. Kalau di Indonesia kan nggak ada neonatus, semuanya bayi, baru lahir lah kan begitu. Nah, sekarang saya jelaskan ikatan obat reseptor. Bagaimana sifat fisikokimia dan farmakodinamikanya. Ya, jadi adik-adik barang tahu sudah eh, belajar di farmakologi bahwa reseptor itu adalah titik tangkap kerja obat. Sehingga di situ bagaimana tingkat biologiknya ada yang molekular. Jadi di situ betul-betul kaitannya dengan enzim, sistem transport maupun faktor genetik. Kalau subseluler itu misalnya di dalam sel mitokondria ya, granul sitoplasmik, di vesikel, membran ya, mikrotubuler dan sebagainya. Kalau tingkatannya seluler, maka itu adalah di sistem neurotransmitter, hormon ya. Jaringan itu mekanisme pengendalian umpan balik ya, Dek ya. Itu bisa disebut reseptor. Organ itu mengenai sistem hemostasisnya ya. Nah, sekarang kita lihat konsep dasar reseptor. Maka yang perlu kita perhatikan adalah spesifisitas dan selektivitas. Semakin spesifik dan selektif itu semakin baik, ya. Nah, nanti kalau untuk bahan baku epinefrin, jangan pilih yang dextro ya. Kenapa? Karena ini hanya 2 titik tangkap kerja di reseptornya. Ini menjadi tidak aktif.
Oleh karena itu, harus mempunyai 3 titik tangkap kerja, ya, yaitu bentuk levoepinefrin, ya. Nah, obat lain bagaimana, Bu? Ada digoxin, digitoxin, ya. Ini kekhasannya kemarin kalau kita lihat distribusi obat barangkali gambar yang nomor 4 itu adalah digoxin, digitoxin. Dia akan terdistribusi ke semua jaringan organ, tetapi dia afinitasnya hanya di miokard, otot jantung. Maka dia akan lama ada di sana, ya. Maka kalau kalian lihat obat ini jangan diminum 3 dd 1, tapi 1 dd 1 mengingat T setengahnya panjang, ya. Nah, jadi interaksi obat dan reseptornya kita akan lihat pada reseptor site tempatnya, Dek. Ya, di sana ada titik non-spesifik atau tidak dari molekul itu yang disebut allosteric site. Karena allosteric site ini bisa mengganggu ikatan obat reseptor menjadi lebih lemah. Ya, oleh karena itu kalau seseorang itu minum polifarmasi, minum obat dengan terlalu banyak obat polifarmasi, maka dampaknya bisa interaksi. Ya, interaksi itu bisa di tingkat reseptor karena mengganggu efek allosterik. Ya, Dek, ya. Jadi allosterik itu reseptor yang di sebelahnya reseptor utama. Dan ini akan mengganggu ikatan obat reseptor yang di sebelah itu. Ya. Nah, jadi kalau ada obat lain, dia bisa mendesak ya ikatan obat reseptor yang betul. Oleh karena itu ikatan nanti di mana farmakokinetika mungkin sudah dijelaskan ya, bahwa pendesakan ikatan itu sangat berbahaya. Apalagi kalau ikatannya itu adalah ikatan yang apa namanya eh, ikatan obat proteinnya itu di atas 90% berarti besar, ya. Nah, ikatan obat reseptor itu strukturnya tidak diem ya, Dek, ya, tetapi dinamis, ya. Dan sekali lagi, kita tidak perlu mengaktifasi seluruh reseptor atau 100% populasi reseptor. Sebagai contoh, stropantin itu cuma 3% kita mengaktifasi reseptornya, itu sudah timbul efek farmakologi yang diinginkan. Akolin itu 1% reseptor, ya. Dan jangan lupa bahwa prosen yang tidak diduduki itu disebut dengan spare reseptor. Jadi reseptor yang tidak diduduki artinya apa? Cukup sekian persen yang tidak diduduki disebut spare reseptor. Jadi kalau cuma sekian, berarti ini ada 97% yang tidak diduduki. Tapi ini sudah menimbulkan efek yang diinginkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana regulasi sistem reseptor? Kita tahu ada dua, yaitu heterospesifik dan homospesifik. Ya, jadi contohnya reseptor GABA saja. Dia ada bersama-sama dengan reseptor BZD, benzodiazepin. Itu heterospesifik. Kalau homospesifik, suatu reseptor hanya diatur oleh agonis spesifiknya hanya satu. Ya, nah, ini adalah ikatan obat reseptor. Jadi kalau kita lihat, ini adalah obat dalam bentuk terionisasi, kemudian binding site itu reseptornya ya, Dek. Jaraknya 50 nano, ion-ion, maka inilah yang disebut ikatan ion. Ya. Nah, kalau dia bentuknya momen dipol, ini dipol ya. Kemudian reseptornya juga ion ya, maka di sini bentuk ikatannya adalah ikatan ion dipol. Nah, sekarang bagaimana ikatan hidrogen? Kalau ini adalah dari struktur obatnya sudah dipol, kemudian reseptornya itu dipol, maka inilah yang disebut ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini lebih kuat dibandingkan dengan ikatan apa namanya ionik.
ya, atau ikatan van der Waals karena jaraknya lebih kecil. Nah, ini adalah ikatan van der Waals yang gampang putus, gampang nyambung. Ya, ini adalah ikatan van der Waals, itu ikatan yang sangat lemah. Ya, bentuknya adalah seperti ini dan ini mudah sekali putus. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat interaksi antara solut solvent, ya, atau interaksi antara obat-obat polar dan yang non polar. Kita juga mengenal apa yang disebut like dissolve like. Ya, kalau Anda itu misalnya gini, kelompok laki, maka Anda cenderung nanti duduknya itu adalah di dekat kelompok laki. Yang perempuan juga demikian. Nah, itu like dissolve like. Artinya apa? Bahwa kalau misalnya ya obat itu non polar apolar, maka dia akan menempati di daerah yang juga kondisinya atau situasinya adalah non-polar. Jadi kalau ini suatu senyawa ya, kalau ini sudah ada garis gini, ini pasti apa namanya rantainya ini disebut non-polar, yang ini adalah sifatnya lebih hidrofilik, ya polar. Maka kalau ada suatu senyawa yang seperti ini, dia pasti akan berkelompok atau berasosiasi dengan di daerah yang non-polar. Ya. Nah, sekarang bagaimana rancang bangun sediaan obat peptida seperti insulin? Ya. Nah, sediaan peptida yang perlu diperhatikan, peptida berarti mengandung unsur NH2. Kan gitu ya, Dek ya? Insulin itu apa ya, Bu? Insulin itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus, ya. Insulin ini satu dapat meningkatkan atau menstimulasi kerja dari beta pankreas untuk mensekresi insulin endogen, ya. Nah, insulin endogen ya di situ itu kalau rusak ya Dek ya. Nah, kalau rusak maka harus ada supply dari luar. Nah, supply dari luar itulah berupa sediaan insulin. Ya, Bu, insulin ini kalau dari luar berarti sel beta pankreasnya rusak total atau rusak sebagian. Bisa rusak sebagian, bisa rusak total. Ya. Nah, ini adalah supply dari apa namanya obat dari eksogen ya Dek ya, insulin ini. Nah, kalau pada penderita diabetes mellitus kemungkinan sel beta pankreas itu harus distimulasi sekresi insulinnya ya. Yang kedua, reseptornya yang ditingkatkan sensitivitasnya ya. Produksinya bisa, tetapi reseptornya itu tidak memberikan respon. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana rancang bangun sediaan insulin? Adik-adik pasti sudah tahu bahwa ini di dalam tubuh kita, di sel beta pankreas, itu ada senyawa yang disebut proinsulin. Jadi 110 asam amino rantainya ini. Jadi ini adalah sinyal peptida, ya Dek ya. Ini rantai A, kemudian ini rantai C, dan ini adalah rantai B. Ya, lengkap preproinsulin. Nah, preproinsulin itu akan berubah menjadi proinsulin. Ini masih di dalam tubuh, ya, dengan membentuk jembatan disulfida. Jadi ini dihilangkan. Maka di sini nanti dia akan membentuk jembatan disulfida ini hilang, ya. Kemudian dia akan berubah menjadi insulin. Itu adalah dengan apa namanya membentuk insulin ini. Rantai C-nya ini yang akan berubah hilang, membentuk jembatan lagi di sulfida yang di daerah sini. Ya, nah inilah insulin.
ya Dek ya. Dan molekul insulin itu terdiri dari 51 asam amino, ya. Jadi sifatnya itu bulky ini. Karena apa? Terdiri dari banyak sekali ya rangkaian asam amino. Nah, seperti ini, Dek. Jadi nanti jembatan disulfida, jangan lupa dia akan berikatan antara cis dengan cis, ya, sistein, sistein. Ini jembatan disulfidanya, cis dengan cis. Kemudian cis ini dengan cis ini, ya. Nah, sehingga nanti kalau rantai A, B, C, ya, mungkin rantai B masih ada rantai A sama rantai C-nya itu. Nah, ini rantai C dan rantai A-nya hilang. Yang masih ada itu cuma rantai B, ya. Nah, jadi rantai B ini masih aman. Tapi yang hilang adalah rantai ini, ya, dan rantai A. Oke. Kita lihat bagaimana irama di dalam tubuh kita. Ternyata pelepasan insulin di dalam tubuh itu juga menyerupai keberadaan glukosa di dalam darah kita. Ya. Jadi kalau dia tinggi, maka setelah makan, maka insulin akan dilepaskan juga tinggi. Jadi profilnya itu adalah persis sama dengan glukosa kalau dilihat. Ya. Nah, di sini ada basal glukosa. Apa itu, Bu? Basal glukosa itu cadangan, Dek. Ya, kondisi di mana tubuh dari seseorang itu, walaupun dia puasa, masih ada cadangan glukosa, yaitu disebut basal glukosa. Sehingga pada saat dia puasa, dia nggak makan, ya, dia masih bisa sadar, ya. Nah, karena dia punya basal glukosa. Maka di sini juga ada basal insulin, ya. Nah, ini ada basal insulin. Pada saat makan, kita lihat siang, maka di sini kita lihat kadar glukosanya juga nggak tinggi-tinggi amat ya Bu. Kenapa? Karena di sini aktivitas paling tinggi deh pada siang hari, ya kan? Nah, maka insulin juga nggak tinggi. Tapi pada malam hari glukosa tinggi, makanya kalau malam hari kadang-kadang bagi yang sudah usia mendekati lansia begitu ya. Kadang-kadang kan tidak makan. Kenapa? Untuk menghindari obesitas. Karena tinggi kalau kita makan malam hari. Insulinnya juga tinggi ya. Jadi profil insulin ini menyerupai profil glukosa ya. Nah, bagaimana struktur dari insulin itu sebenarnya seperti ini, Dek. Ya. Nah, kita lihat bulky. Artinya apa? Nanti pada saat formulasi harus kita mampatkan supaya enggak seperti cacing-cacing begini. Oleh karena itu, di dalam drug design ya, itu ini adalah bentuk monomer. Orientasi ternyata dari bentuk monomer ini khusus untuk insulin dia akan dua-dua, Dek, dimer dua-dua. Jadi model yang tadi ini ya. Nah, dia akan menjadi dimer. Setelah itu dimer-dimer ini ya, dia akan bisa menjadi heksamer dengan penambahan ZN atau fenol. Supaya apa? Nanti kita mampatkan lebih mudah, ya. Jadi nanti bentuk heksamer juga ya, maka penyimpanan insulin itu harus hati-hati. Kenapa? Bentuk heksamer ya di sini dengan Ca2Zn ada kalsium, ada fenol, ada Zn ya, boleh salah satu CaZn atau apa namanya? Kita menggunakan hanya Zn saja, tapi dengan bantuan fenol kedua-duanya. Maka di sini kalau dulu itu hanya vial ya, insulin itu. Kita encerkan dengan memindahkan zat dan dia pecah menjadi dimer.
Kemudian kita encerkan lagi, terutama dalam solvent organik, dia akan menjadi monomer-monomer, kemudian kita panaskan, dia akan rusak yang disebut sebagai bentuk fibril dari insulin. Maka bentuknya adalah seperti ini di endapannya, dulu di vial ya. Jadi nanti kalau sediaan itu harus jernih, ya. Kemudian Anda dapati pada pen insulin itu mulai ada keruh-keruh seperti ini harusnya jernih, maka di situ mulai rusak. Maka hati-hati ya penyimpanannya. Mungkin ini karena packagingnya, kemasannya ya dari pen insulin, ataukah kalau dulu karena filenya. File itu juga memberikan kebasaan pada eh, apa namanya sediaan. Ya, bentuknya nanti seperti ini. Oh, kok ada endapan gitu berarti rusak. Ya. Nah, ini tidak hanya dipicu oleh temperatur, tapi juga perubahan pH ya dari sediaan. Nah, kalian harus tahu bagaimanakah insulin suatu protein kadarnya di sini. Kemudian ini adalah bentuk garamnya. Nanti kita akan lihat deh ya kadar protein dengan bentuk garamnya ini solubility-nya bagaimana. Ternyata dia punya kurva ya. Ini pada suhu tertentu ya. Oleh karena itu nggak boleh terlalu panas ya. Jadi suhu penyimpanan, kenapa sih insulin itu disimpan di pintu kulkas, nggak disimpan di freezer, rusak nanti. Ya, di pintu kulkas cukup 2 sampai 8 derajat karena ini adalah suatu protein. Jadi kita dapatkan hasil dari studi itu, dari penelitian itu, bahwa ini adalah kelarutannya. Jadi di situ nanti ada suatu kurva. Di atas kurva ini dia akan membentuk bentuk metastabil yang mudah berubah. Bahkan bisa kristalisasi, karena di sini mulai supersaturasi. Kalau di sini bisa saturasi saja, tapi di sini sudah mulai supersaturasi. Hati-hati ya. Jadi dia juga mudah mengendap ya. Nah, ini adalah produk-produk di pasaran. Sekarang sudah jarang disebut lente, semi lente, ultra lente ya, Dek ya. Kalau itu biasanya perbandingan kristal sama amol ya. Nah, sekarang ini sering ada pen insulin itu sudah distabilkan dengan kompleks protamin. Kalau dulu kombinasi antara AMOF dan kristal. Jadi kalau ada premix misalnya 2575, maka kita harus tahu 25-nya itu AMOF atau 75-nya kristal. Karena bentuk AMOF itu mudah larut. Bentuk kristal itu yang sukar larut. Kalau diinginkan bentuk AMOF ya, maka di situ kalau dia mudah larut itu adalah untuk efek onset yang cepat. Tetapi untuk maintenance effect, jadi untuk pemeliharaan biasanya adalah bentuk kristal ya. Jadi di situ kita buat bentuk AMOF dan kristal. Jadi ya. Nah, makanya nanti bentuknya ada yang Claudi atau suspensi insulin ya. Sekarang sudah perkembangannya lebih pesat lagi ya. Nah, jadi arti premix itu campuran ya, Dik ya. Nah, di situ Anda harus paham bentuknya pasti bentuk suspensi dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah farmakokinetik berbagai insulin yang diberikan secara subkutan. Ya, ada yang intramuskular, ada enggak Bu yang intravena? Ada. Ya, jadi kalau diinginkan bekerja lebih cepat, onsetnya antara 0,25 sampai setengah, mencapai kadar puncak antara setengah sampai 1,5 jam, tergantung. Di sini kita menggunakan jenis insulin aspat, lispro, atau glulisin. Lama kerjanya sekian jam dan sediaannya jernih. Kalau yang dikatakan bekerja pendek, bukan bekerja cepat, ya, kerja pendek, antara sekian lebih lama, Dek, ya, onsetnya. Mencapai kadar puncak juga lebih lama, durasinya juga lebih lama, dan sediaannya biasanya jernih.
Intermediate jadi bentuk lente-lente tadi, ya. Nah, onsetnya itu lebih lama dibanding yang ini, ya. Puncaknya juga begitu, waktu mencapai puncak, kemudian lamanya itu dia lebih lama dalam tubuh dan bentuknya cloudy. Kemudian long acting, lah Anda bisa lihat saja di sini. Bu, ini kok bisa jernih? Ini bisa sediaannya jernih. Kalau kita injeksikan ke IM, itu dia akan mengalami presipitasi sehingga bisa bekerja secara long acting. Karena apa? Ukuran partikelnya kalau presipitasi mengendap, itu ukuran partikelnya kan akan lebih besar karena perbedaan pH ya biasanya Clarkin ini. Ya. Nah, ini adalah bagaimana proses pembuatan sediaan insulin. Jadi kalau kita akan membuat NPH itu insulin dengan kerja menengah. Sulfat, zinc kita masukkan, gliserin, dan kita atur pH-nya. Itu dilarutkan jadi satu. Dapar, larutannya dapar, ini juga sodium fosfat, gliserin, dan sebagainya kita masukkan. Kita buat pH 7,8 sampai 8. Difiltrasi secara steril, filtrasi steril kita kombinasikan maka akan membentuk NPH insulin ya yang kerja menengah. Sekarang proses manufakturingnya bagaimana Bu kalau ultralente yang long acting? Nah, ini adalah larutan proteinnya. Ada insulin, zinc, kita buat pH sekian. Larutan daparnya bisa pakai dapar asetat, klorida, dan pH-nya pH basa. Kita steril filtrasi ya, filtrasi saja. Kita kombinasikan dengan adanya kristal supaya apa? Terjadi campuran kristalisasi. Pengawet baru kita masukkan di sini. Maka jadilah di sini insulin ultralente. Ya, yang long acting. Ya. Bagaimana penyimpanan insulin suhu 2 sampai 8 itu rusak. Kemudian apa namanya? Kita simpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius di pintu kulkas saja, Dek. Tapi kalau sudah dipakai, maka kita tidak perlu lagi menyimpan di pintu kulkas. Ya, tapi kita bisa menyimpan di ruangan biasa. Kenapa? Ya tadi ada protamin sulfat, sudah ada stabilizernya. Dan BUD-nya itu biasanya hanya 28 hari, ya kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi tidak bisa lama-lama. Lain dengan expired date-nya. Expired date-nya itu tertulis di kemasan insulinnya. Bisa 2 tahun, ya, atau lebih. Dan kalau belum dipakai, simpan di pintu kulkas, bukan di freezer. Ya. Kalau belum dipakai dan belum dibuka. Begitu dibuka, maka berlaku beyond use date, ya, cuma 28 hari. Nah, pada suhu di atas 30 tidak akan mudah rusak, ya. Di atas 50 akan menggumpal dan cahaya menurunkan efek biologik insulin. Nah, insulin pen tadi, Bu, bisa ya disimpan di suhu ruangan tadi, ya. Jadi dengan teknologi yang sudah kita perbaiki, maka sekarang itu untuk insulin pen itu biasanya disimpan di suhu ruangan karena sudah ada stabilizernya, ya. Jadi di situ tidak seperti bentuk-bentuk vial dulu itu bentuknya vial, Dek, ya, vial, ya. Nah, tugas Anda ini nggak usah dikumpulkan, tapi Anda pelajari saja. Bagaimana konsep biofarmasetika dalam merancang bangun sediaan infus parasetamol? Kalau dulu Anda menggunakan Anda memformulasi sediaan parasetamol ini elixir ya, solvent 3 campuran ya. Nah, jadi di situ ada PEG, kadang gliserin atau sorbitol dengan air atau alkohol ya. Nah, maka di situ nanti lihat ya di infus parasetamol ya.
Caranya Anda membuka ya paten, nama paten yang ada di FDA, kemudian Anda download. Bagaimana sih infus paracetamol itu dibuat ya? Bentuknya apakah dia pakai siklodextrin, suatu kompleks yang larut, atau dia hanya memainkan bentuk dimir paracetamol, ya. Sehingga sekarang ini sudah tidak ada lagi eliksir, ya, jarang. Kenapa? Karena eliksir itu mudah mengalami klodi bagian bawah. Jadi mengendap paracetamolnya di bawah itu berupa endapan halus koloid, ya. Dan itu kalau mau dipakai harus dikocok dulu. Nah, ini yang sudah tidak nyaman. Sekarang ini sudah diinjeksikan berupa infus, ya. Oke, Dek, saya rasa itu yang bisa saya berikan eh, minggu depan yang terakhir pertemuan kita ya. Nah, sekarang barangkali apa yang saya jelaskan masih ada pertanyaan, silahkan. Dek, nanti untuk presensinya akan saya apa namanya akan saya presensikan aja Mbak Afif, ya. Yang kemarin sudah divalidasi, diverifikasi. Sudah, Sudah sudah. ya. Oke, tinggal 2 kali pertemuan ya. Hari ini nanti saya absenkan semuanya aja. Ya, tolong divalidasi, diverifikasi. Tolong yang mata kuliah yang belum, Dek, karena mendekati UAS ini. Ya, lengkapi ya nanti. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kelihatannya anteng-anteng semua ini. Oke dek, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya, karena mungkin adik-adik semua ada yang sudah di fakultas, ada yang belum, mungkin masih ada sarapan, masih ada waktu 45 menit ya Mbak Afif ya. Ya sudah dek, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan pencerahan pada adik-adik semua terkait dengan penerapan konsep biofarmasetika dalam rancang bangun sediaan obat ya. Jadi sediaan obat itu semua ada reasoningnya mengapa dibuat seperti itu ya. Ternyata yang sudah beredar di pasaran itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita ketahui ya. Sehingga nanti kalau Anda ditanya oleh klinisi, kenapa, kenapa ini kok, kenapa lah, maka aspek biofarmasetikanya dipakai ya, dan farmakokinetika maupun farmakodinamikanya. Oke, saya rasa mungkin itu adik-adik semua saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Mbak Afif. Saya presensikan nanti ya. Iya, Dek. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sami-sami.